Topik bahasan kita kali ini adalah bandwidth, yaitu bandwidth dalam lingkup pengetahuan ilmu komputer. Apa sih bandwidth itu? Bandwidth itu adalah banyaknya data maksimum yang mampu ditransmisikan atau dikirim atau ditransfer dalam kurun waktu 1 detik. Atau dengan kata lain, bandwidth adalah jumlah data maksimum yang dapat ditransmisikan dalam kurun waktu 1 detik. Terdapat dua macam satuan untuk bandwidth ini, yaitu bit per second yang disimbolkan dengan huruf kecil semua, yaitu BPS, bit per second, dan byte per second yang disingkat BPS juga, namun nanti B-nya ini huruf besar, sedangkan P dan S-nya tetap kecil, BPS. Yang kita bahas kali ini adalah yang memiliki satuan bit per second, yaitu yang menggunakan huruf kecil semua. Namun agar kita bisa memahami secara penuh apa itu bandwidth, Anda harus tahu dulu apa itu frekuensi dan apa itu lebar bas. Keduanya ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi kami persilahkan Anda melihat video itu dahulu sebelum melihat video yang sekarang ini agar mendapatkan pemahaman secara penuh. Baiklah, kita mulai sekarang. Kita bahas dulu frekuensi. Akan saya ringkas bahasan yang lalu sebagai berikut. Apakah frekuensi itu? Frekuensi ini dalam kaitannya dengan listrik tentunya. Frekuensi adalah banyaknya sinyal listrik yang lewat, yang melintasi, atau yang muncul dalam kurun waktu 1 detik. Di mana frekuensi ini memiliki satuan hertz. Nah, saya umpamakan seperti ini, seperti penjelasan pada video yang lalu. Apabila ada sebuah kabel semacam ini, kemudian dialiri listrik, maka di sini ada sinyal-sinyal listrik yang lewat. Apabila sinyal listrik yang lewat itu hanya 1 kali dalam kurun waktu 1 detik, maka dikatakan frekuensinya 1 Hz. Di mana sinyal listrik ini saya simbolkan dengan bulatan kecil ini. Sinyal listrik ini yang nanti dikenal dengan nama clock signal. Jadi saya ulang, apabila ada 1 buah sinyal listrik atau 1 clock signal yang lewat dalam kurun waktu 1 detik, maka dikatakan frekuensinya adalah 1 Hz. Apabila dalam 1 detik ini, sinyal listrik atau clock signal ini yang lewat ada 3 buah, maka dikatakan frekuensinya adalah 3 Hz. Apabila di sini ada sebanyak 10 clock signal yang lewat dalam kurun waktu 1 detik, maka dikatakan frekuensinya 10 Hz. Apabila di sini ada 100 clock signal yang lewat dalam kurun waktu 1 detik, maka dikatakan frekuensinya adalah 100 Hz. Jadi di sini 1 Hz itu 1 clock signal, seperti itu. Tentu nanti batasannya berapa banyak yang lewat dalam kurun waktu 1 detik. Ingat, 1 detik waktunya. Nah, sekarang kita akan bahas secara singkat mengulang video yang lalu tentang apa itu lebar bas. Seperti telah dijelaskan pada video yang lalu, bas itu adalah saluran-saluran yang menghubungkan komponen satu dengan komponen lainnya dalam sebuah komputer. Misalnya yang menghubungkan prosesor dengan memori utama atau yang dikenal luas oleh masyarakat itu adalah RAM. Atau yang menghubungkan antara prosesor dengan chipsetnya. Nah, penghubungnya ini berupa saluran-saluran. Saluran-saluran inilah yang dikenal dengan nama bas. Nah,
jalur atau bus ini tidak hanya terdiri dari satu kabel, ada banyak kabel. Banyaknya kabel itu bisa puluhan atau lebih dari 100. Sebagian dari saluran kabel itu digunakan untuk pengiriman data, untuk lintasan lewatnya data. Jika lintasan atau kabel yang digunakan untuk lintasan data itu sebanyak 8 saluran, maka itu dikatakan komputer itu memiliki lebar bus 8 bit. Jika jumlah saluran yang digunakan untuk pengiriman data itu ada 16 saluran, maka dia dikatakan komputer itu memiliki lebar bus data 16 bit. Apabila terdapat 32 saluran dalam bus tadi yang digunakan untuk pengiriman data, maka dia disebut komputer yang memiliki lebar bus 16. Kalau 16 ya jumlahnya ya. Kalau dia jumlahnya 32, maka dia jumlahnya ada 32 saluran yang digunakan untuk pengiriman data. Apabila di sini jumlah saluran yang digunakan untuk pengiriman data pada bus tersebut ada 64 bit, maka dikatakan komputer itu memiliki lebar bus 64 bit. Patut dicatat komputer sekarang modern itu lebar busnya rata-rata sudah 64 bit. Nah, mari kita lihat sekarang untuk yang lebar bus 8 bit. Ini yang 8 bit. Nah, gambar ini akan saya perbesar ya menjadi yang bawah ini supaya kelihatan lebih jelas. Di mana telah disebutkan pada video yang lalu, untuk mengirimkan satu karakter jadi satu data ya. Karakter itu apa sih? Karakter itu notasi-notasi seperti huruf ya, A, B, C, D dan seterusnya, atau angka, atau tanda baca, eh, tanda tanya, tanda seru itu kan tanda baca ya, koma, titik dan sebagainya. Tanda-tanda itu, jadi untuk mengirimkan satu karakter, misalnya satu huruf, itu dibutuhkan 8 saluran. 8 saluran semacam ini. Untuk mengirimkan satu buah data. Di mana data itu nanti dikirimkan berupa sinyal-sinyal listrik. Sinyal-sinyal listrik itu yang bertegangan rendah dan bertegangan kuat, yang digabungkan menjadi satu. Jadi dari 8 sinyal yang ada ini nanti, ada yang sinyal bertegangan rendah dan ada yang bertegangan kuat. Itu untuk satu karakter loh ya, dibutuhkan 8 sinyal. Di mana sinyal yang tegangan rendah tadi disimbolkan angka 0, sedangkan yang bertegangan kuat disimbolkan angka 1. Karena ini simbolnya hanya ada angka 0 dan 1, angka yang hanya 0 dan 1 ini disebut bilangan biner, yang dalam bahasa Inggris disebut binary digit yang disingkat dengan bit. Otomatis di sini ada bit 0 yang merupakan tegangan rendah dan bit 1 yang merupakan tegangan kuat. Sehingga untuk mengirimkan satu buah karakter, jadi satu data ya, satu huruf misalnya seperti itu, dibutuhkan 8 sinyal alias 8 bit. Yaitu dibutuhkan gabungan dari 8 bit yang terdiri dari bit 0 dan bit 1. Di mana nanti dalam pengirimannya, sinyal listrik atau bit-bit ini akan bergerak secara bersamaan. Dia bergerak secara bersamaan. Ini sudah menyimbolkan satu buah karakter, misalnya huruf A, B, dan sebagainya. Jadi satu kali ini hanyalah satu huruf, gitu. Atau satu angka, seperti itu. Nah, di sini dapatlah dikatakan untuk mengirimkan satu buah karakter itu dibutuhkan 8 bit yang bergerak secara bersamaan. Ingat, bit tadi itu adalah sinyal listrik. Nah, sekarang mari kita hitung berapa kecepatan bit itu bergerak. Misalnya di sini, sinyal listrik di sini untuk masing-masing kabelnya, saya berikan frekuensi 1 Hz. Berarti 1 detik hanya ada satu sinyal. Jadi di mana masing-masing ini adalah 1 Hz, maka dia akan bergerak secara bersamaan. Dalam 1 detik, dia hanya ada 1 kali rombongan yang lewat, yang terdiri dari 8 bit tadi. Maka dapat dikatakan di sini, berapa banyak sinyal yang lewat dalam kurun waktu 1 detik. Otomatis ada 8 sinyal yang bergerak bersamaan dalam 1 detik. Karena masing-masing frekuensinya hanyalah 1 Hz. Sekarang, saya berikan frekuensi masing-masing
saluran ini saya berikan frekuensi 2 Hz. Sehingga dalam 1 detik masing-masing ada 2 kali pengiriman sinyal listrik. 1 kali pengiriman adalah ada 8 bit, 8 sinyal. Jadi kalau 2 Hz, karena 1 detiknya ada 2 kali, maka di sini jumlah sinyalnya ada 16 per detiknya. Atau dapat dikatakan ada 16 bit per detik. Kalau saya berikan frekuensinya masing-masing adalah 10 Hz, berarti ada 10 gerakan yang bersama-sama dalam kurun waktu 1 detik. Jadi 1, 2, 3, di mana satu gerakan ini adalah 8 bit. Kalau 10 berarti ada 80 bit yang lewat per detik. Jadi 80 bit per detik yang dalam bahasa Inggris disebut 80 bit per sekon atau 80 bps, bit per sekon. Nah, mari sekarang, seandainya frekuensinya saya berikan 100 Hz, ini dia frekuensinya 100 Hz. Maka untuk komputer yang lebar bus datanya 8 bit, dalam 1 detik nanti itu ada 100 kali pengiriman data. 1 kali pengiriman itu ada 8 bit. Dia dalam 1 detik ada 100 kali. Otomatis di sini jumlah bit yang terkirim adalah 8 kali 100, alias ada 800 bit per sekon atau 8 bit per detik. Atau di sini saya tuliskan 800 bps yang merupakan kependekan dari bit per sekon. Nah, mari kita lihat sekarang komputer yang memiliki lebar bus data 16 bit. Ini dia contohnya. Sehingga di sini dalam 1 kali gerakan gini tidak lagi 8 bit, tapi 16 bit karena ada 16 saluran. Setiap saluran kan ada 1 sinyal listrik alias 1 bit. Kalau di sini ada 16, berarti ada 16 bit yang bergerak secara bersamaan. 1 kali pergerakan. Kalau di sini frekuensinya adalah 100 Hz, otomatis banyaknya bit yang lewat dalam kurun waktu 1 detik adalah 16 kali 100, yaitu 1600 bit per sekon. 100 ini frekuensinya, 16 ini adalah banyaknya bit yang lewat untuk sekali lewat. Nah, apabila lebar busnya 32 bit, semacam ini sama saja. 1 kali lewat, dia ada 16 bit yang lewat. Kalau dia 100 Hz, maka dalam kurun waktu 1 detik yang lewat adalah 100 kali 32 atau 32 kali 100. 32 ini adalah lebar busnya, yang 100 ini adalah frekuensinya. Sehingga banyaknya bit yang lewat dalam kurun waktu 1 detik adalah 3200 bps atau bit per sekon. Nah, banyaknya bit yang lewat dalam kurun waktu 1 detik ini, itulah yang dikenal dengan nama bandwidth. Nah, dengan demikian kita menjadi tahu bandwidth itu bagaimana rumusnya. Jelas bandwidth itu adalah lebar bus kali frekuensinya. Sehingga di sini banyaknya data itu yang lewat sangat bergantung pada 2 hal, yaitu lebar bus dan frekuensinya. Semakin tinggi frekuensi, semakin banyak data yang dikirim. Semakin lebar busnya, juga akan semakin banyak data yang dikirim dalam kurun waktu 1 detik. Nah, ini sudah saya tuliskan rumusnya. Bandwidth untuk satuannya yang pakai bps ya, B kecil ya, bit per sekon, itu adalah lebar bus kali frekuensi. Nah, patut dicatat di sini, kalau Anda belajar hal-hal yang semacam ini, jangan dihafal rumusnya. Kalau Anda menghafal, Anda tidak akan pernah pintar. Tapi pahami bagaimana sebuah rumus itu muncul. Nah, ini tadi adalah pemahaman bagaimana munculnya rumus ini, seperti ini. Kalau Anda paham ini, otomatis Anda tidak akan pernah lupa bandwidth itu apa dan rumusnya bagaimana. Nah, patut saya berikan catatan di sini, untuk bandwidth ini, apakah hanya bergantung
pada dua hal ini aja, yaitu frekuensi dan lebar bass. Sebenarnya tidak. Masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kecepatan transmisi data tadi. Nah, faktor-faktor lain itu nanti akan kita bahas pada sesi-sesi berikutnya. Otomatis nanti rumus daripada bandwidth itu akan berkembang. Ya, jadi ini hanyalah untuk pengetahuan dasar dulu. Tanpa pengetahuan dasar, Anda sulit untuk memahami pengetahuan yang lebih tinggi. Jadi untuk rumus bandwidth yang agak rumit nanti Anda akan sulit memahaminya. Maka pahamilah ini dulu. Nah, sekarang saya berikan simpulan dan saya ulang lagi. Jadi bandwidth dalam lingkup pengetahuan komputer adalah banyaknya data maksimum yang mampu ditransmisikan dalam kurun waktu 1 detik. Satuannya bit per sekon atau byte per sekon. Yang kita bahas tadi adalah yang bersatuan bit per sekon. Bagaimana untuk satuan byte per sekon? Kita bahas pada video selanjutnya.